Jambi dulunya bernama STM, yang merupakan sekolah swasta yang berdiri pada tahun 1958. Sebelum menjadi negeri, sekolah tersebut bernaung di bawah Yayasan Jambi 9 Lurah yang dipimpin oleh R. Sudarsono. Pada tahun 1966, STM Yayasan Jambi 9 Lurah meningkat menjadi STM subsidi. Melalui berbagai usaha dan perjuangan, maka pada tahun 1965 dilakukan persiapan untuk menjadi STM negeri. Setelah bersubsidi, STM Yayasan Jambi 9 Lurah pindah lokasi dan menempati kampus bekas asrama LKPS atau Latihan Ketenteraan Pegawai Sipil. Dan sekaligus pada waktu itu Yayasan Jambi 9 Lurah menyerahkan tanah seluas 1,3 hektar ke pemerintah kota. Terhitung tanggal 1 Januari 1967, STM bersubsidi dikukuhkan menjadi STM negeri dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 164/Dirpi/BI/67 tertanggal 4 April 1967. Sebagai kepala STM pertama diserahkan dan dipercayakan kepada Dr. Andes FTB Malantos. Seiring perjalanannya pada tahun 1996, STM Negeri Jambi berubah nama menjadi SMK Negeri 3 Kelompok Teknologi dan Industri yang pada saat itu dikepalai oleh Dr. Andes Arman. Seiring perjalanan SMK Negeri semakin maju dan puncaknya pada tahun 2004 merupakan era baru dari sistem kepemimpinan dan manajemen, yaitu dengan mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen melalui pendekatan manajemen kualitas ISO. Konsultan ISO SMK Negeri 3 Heri Setiawan menjelaskan, kualitas ISO harus dimiliki oleh sekolah SMK se-Indonesia. Untuk wilayah Provinsi Jambi yang telah memiliki standar ISO baru 2 SMK, dan untuk SMK Negeri 3 akan dimulai. Yang awal itu memang ISO 9001/2008 ya. ISO 9008 itu yaitu sistem manajemen mutu. Apa itu sistem manajemen mutu? Yaitu suatu sistem manajemen yang mengarahkan suatu organisasi agar setiap kegiatan atau proses itu berstandar dan ditetapkan dan disepakati dan bermutu setiap proses itu. Nah, kemudian ISO itu sendiri manfaatnya adalah, tujuannya adalah agar organisasi ini patuh hukum. Jadi semua regulasi yang ditetapkan oleh Kemendiknas atau direktorat dan lain-lain itu dipatuhi semuanya. Kemudian agar semua kegiatan-kegiatan itu standar dan bermutu. Jadi jika pun nantinya ada pergantian personel, ada pergantian kepala sekolah, itu tidak ada ketetapan baru-baru lagi gitu kan. Jadi semuanya mengikuti aturan yang sudah disepakati. Kemudian salah satunya lagi bisa untuk meningkatkan kinerja warga masyarakat sekolah itu sendiri dengan menetapkan sasaran-sasaran atau target-target yang sudah disepakati. Contohnya misalkan begini, kalau ada dulunya misalkan ada seorang guru biasa datang jam 7, nah, harusnya aturannya jam 7, ada yang datang jam 8, jam 9. Kalau sudah menerapkan ISO nantinya tidak boleh terjadi lagi, nah, karena itu bisa mengecewakan pelanggan. Sementara itu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Edi Susilo melalui Tazur selaku Wakil Kepala Sekolah menjelaskan SMK Negeri 3 dalam upaya menciptakan mutu pendidikan sekolah. Pihak sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal yang berorientasi kepada pencapaian kompetensi berstandar nasional dan internasional dengan tetap mempertimbangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja teknik tingkat menengah yang produktif, mandiri dan berbudaya
untuk pembangunan dan kemajuan bangsa. Di SMK Negeri 3, siswa diajarkan dalam 3 bentuk teori, diantaranya pembelajaran teori, praktek sekolah, serta pembelajaran praktek di dunia usaha dan industri. Dalam pengembangan jati diri siswa, sekolah juga telah memberikan ruang bagi siswa. Dan untuk diketahui, SMK Negeri 3 telah mampu menghasilkan karya siswa-siswa terbaiknya, di antaranya pembuatan jemuran kain dengan tenaga listrik. Dalam rangka persiapan ujian nasional, SMK 3 Jambi pada saat ini sedang fokus untuk bagaimana meningkatkan mutu siswa sendiri dengan memunculkan inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelajar dari siswa sendiri. Pada kesempatan ini SMK 3 Jambi sedang berkonsentrasi bagaimana untuk meloloskan mendapat sertifikasi ISO, itu standar nasional yang telah dibuat timnya. Tadi barusan sudah dijelaskan oleh tim yang telah bersangkutan. Kemudian berkaitan dengan kegiatan kompetensi yang ada di SMK ini, bahwa banyak terdiri dari 9 kompetensi, yaitu yang pertama ada kompetensi konstruksi bangunan, konstruksi gambar bangunan, ada kelistrikan, audio-video, survei permintaan, las, dan teknik kendaraan bermotor, teknik kendaraan ringan, kemudian permesinan. Di mana permesinan ini juga ada 2, permesinan yang berkaitan dengan pencetakan industri dan permesinan las. Untuk ke depan, kami pada prinsipnya merespon atas program yang telah dilaksanakan di dinas ini, dan untuk tahapan berikutnya kami akan memunculkan apa yang dimiliki sebagai jati diri SMK untuk masa yang akan datang. Bahwa kami untuk inovasi-inovasi telah banyak berkecimpung turut serta dalam pameran. Yang pertama, pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi, di mana kami memunculkan suatu inovasi berkaitan dengan penemuan teknologi di elektrik, yaitu membuat jemuran otomatis. Apabila musim hujan datang, sehingga jemuran ini bisa tutup otomatis, dan apabila panas teriknya muncul kembali, maka jemuran terbuka. Jadi secara otomatis buka tutup, inilah yang menjadi. Kemudian ada lampu otomatis, yaitu melalui remote control, dan banyak lagi hal-hal lain seperti pencetakan permesinan, batu bata. Kemudian ada lain ini dalam proses pekerjaan, bagaimana untuk mendaur ulang dari sampah dan sebagainya nanti. Dalam upaya mensukseskan ujian nasional yang sebentar lagi akan dilaksanakan, SMK Negeri 3 telah merancang strategi tersendiri dalam upaya meluluskan siswa dengan hasil yang memuaskan. Di antaranya menambahkan jam pembelajaran bagi siswa kelas 12, serta mengulang kembali soal-soal ujian nasional yang telah diujiankan setahun yang lalu. Selain itu, menambah soal-soal latihan untuk siswa, yang mana soal-soal tersebut memiliki peluang masuk dalam ujian nasional mendatang. Persiapan UN, kami telah meningkatkan proses pembelajaran. Ada pelajar tambahan yang didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi, di mana juga telah diadakan tryout. Kalau tahun lalu kami di SMK 3 Jambi ini bisa meluluskan 98%, mudah-mudahan untuk tahun ini ada peningkatan yang signifikan sesuai apa yang telah kami laksanakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pihak sekolah juga mengajak wali murid khususnya kelas 12 untuk bekerja sama dalam mensukseskan ujian nasional mendatang. Di antaranya orang tua siswa dituntut untuk bisa menjaga anaknya
agar tidak terpengaruh di lingkungan di tempat tinggalnya, serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Secara tidak langsung, peran orang tua sangat besar dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Saiful Anggu, Jambi TV.